Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita di daerah Kraton Gunung Kawi. Kita mendapatkan undangan dari panitia kegiatan Pawedalan Pura Giri Kawijayan di Kraton Gunung Kawi. Tetapi setelah kita sampai lokasi, saya cukup kaget karena ternyata di lokasi di sini ini mengingatkan saya ketika masa kecil saya di desa saya, di daerah Desa Jayengranan, Kabupaten Sragen. Di sini, dan ini merupakan lokasi kita rekaman ini, kita ambil gambar ini di Punden. Dan Punden ini ya mirip ya istilahnya pada masa kecil saya itu di Desa Jayengranan ini ada punden seperti ini. Dan ini adalah ciri khas merupakan ajaran Jawa. Karena ajaran Jawa tidak mengenal pura. Karena pura ini budaya Bali. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Mangku, tokoh agama yang ada di sini. Kenapa kok ada punden yang notabene ajaran Jawa, tapi kok tahu-tahu ada berdiri pura dengan nama Giri Kawijayan. Nah, Rahayu Pak Mangku. Rahayu. Nah, ini Pak Mangku, ceritanya ini bagaimana Pak Mangku? Karena kalau kita lihat ini kan cikal bakalnya ini kan punden ini Pak. Dan ini ajaran Jawa kuno punden ini. Kok tahu-tahu berdiri pura nih, gimana nih Pak Mangku? Nah, kalau menilik dari sejarah pura itu sendiri, dulu memang di sini punden. Kemudian ada teman kita, saudara kita yang Bali, itu datang ke sini, kemudian beliau kepingin memelihara pembunden ini supaya jauh dari kekotoran. Akhirnya dibikinlah panyengker, kemudian belinggih atau tempat setana seperti yang di belakang ini untuk setana beliau. Itu. Nah, itu yang saya tahu. Gitu. Kemudian mungkin ada sedikit pura. Pura itu sendiri adalah sebuah kawasan. Atau dulu kalau kerajaan itu terakhirnya pura. Kalau sekarang masih ada kan, ada Semarapura yang di Bali, kemudian ada Singapura dan lain-lain. Nah, memang antara pura sama puri itu beda. Oh, beda. Beda. Kalau puri itu kan kerajaan, keraton, puri. Kalau pura itu kan tempat ibadah. Iya. Nah, ya, tapi asal mula dari pura itu sendiri adalah suatu kawasan. Iya, kawasan. Bukan tempat ibadah, tapi kawasan. Oh, gitu. Jadi seperti dalam cerita Mahabharata kan ada Hastinapura. Iya, iya, ya betul. Jadi kawasan sesuatu yang dihormati. Nah, kawasan suci. Kawasan suci, kawasan yang dihormati. Ya, betul. Kawasan suci. Sehingga ada Hastinapura dan di Jawa ada Pura Mangkunegaran, Pura Pakualam. Suatu tempat yang disakralkan, yang dihormati. Itu namanya pura. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kalau di dalam istilahnya budaya Jawa itu memang pura itu tempat yang dihormati. Dan ini cenderung pura ini adalah untuk istilahnya itu sesuatu yang hidup. Ya, ada Pura Mangkunegaran, ada Pura Pakualam dan sebagainya yang sampai sekarang masih ada. Iya, betul. Tetapi kalau yang untuk bicara tentang spiritual, keleluhur, Jawa itu kan mengenalnya punden. Iya. Punden akhirnya menjadi punden berundak dan akhirnya menjadi candi. Ya. Nah, sehingga ketika kita ke sini kan ini kan punden ya. Ini nanti Mas Puji kameraman bisa syuting ini. Ini kan kawasan punden ini. Jadi betul. Sehingga yang dikatakan Pak Mangku tadi benar, awalnya di sini punden. Dan ini merupakan, nah para pemirsa bisa akhirnya semakin jelas ya bahasanya penelusuran channel Raket Prasojo ini semakin terang benderang bahasanya ajaran Jawa itu ada sendiri. Dan ajaran Jawa ini bukan ajaran Hindu dari India. Bukan. Ada sendiri. Dan pada masa kerajaan Majapahit ini bukan kerajaan Hindu, tapi kerajaan Siwa Buddha. Betul, Siwa Buddha. Nah, kata Buddha di sini bukan tulisannya BUDDHA. Buddha, tapi Siwa Buddha. Buddha dalam bahasa Jawa kuno artinya bumi atau sesuatu yang terdahulu.
Nah ini Pak Mangku bisa memperjelas ini Pak Mangku. Tadi dikatakan ini awalnya punden, setelah itu ada apa namanya, ada keluarga saudara dari Bali ke sini sembahyang. Setelah itu punya inisiatif mendirikan pura di sini. Karena kalau di Bali, pura itu kan memang menjadi tempat ibadah. Kawasan, ya benar, kawasan yang dihormati. Ya, menjadi tempat ibadah. Untuk puri menjadi kerajaan. Ada Puri Karangasem, Puri Kelungkung, dan sebagainya. Kalau di Jawa, pura ini tempat yang dihormati untuk yang hidup. Ada Pura Mangkunegaran, ada Pura Pakualaman. Kalau untuk yang bicara spiritual adalah punden. Nah ini, tapi kalau kita lihat sekilas, ini pura di sini kan semacam ada akulturasi ya Pak Mangku ya. Jadi ada nuansa Balinya, tapi juga ada nuansa kayak candinya. Ini gimana nih Pak Mangku ini? Ya, sebetulnya gini. Kalau di sini nuansa Jawa, kita kembalikan semuanya ke Jawa, ke leluhur. Kemudian bicara soal Bali, Bali itu sendiri adalah orang-orang Jawa, pelarian dari Mojopahit datang ke Bali. Nah, sastra-sastra di sana juga sastra-sastra Jawa. Bukan sastra Bali, tapi sastra Jawa. Makanya kan ada turis-turis dari Barat pun kalau lihat Jawa, datanglah ke Bali, karena di Jawa tinggal sedikit yang nguri-nguri sudah hilang gitu. Justru pusaka Jawa itulah dipelihara oleh teman-teman yang ada di Bali. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman juga meyakini bahwa memang ajaran apa Tantra, Tantra itu ajaran Jawa murni. Jawa murni benernya. Nah, kemudian dikolaborasi menjadi ada Tantra Bhairawa yang kalau sekarang Hindu lah, tapi sebenarnya itu ajaran Siwa Buddha. Karena itu kan dilabeli Hindu setelah tahun 1959. Nah, betul itu. Betul. Nah, makanya saya kalau bilang sama teman-teman, Hindu itu muncul ya sekitar tahun 60-an lah. 1959 tercatatnya. Kalau sebelum itu ya Siwa Buddha. Siwa Buddha, betul. Seperti itu. Pak Mangku bisa sedikit menjelaskan sepengetahuan Pak Mangku tentang Siwa Buddha, karena tentunya masyarakat awam kan masih kebingungan, sehingga banyak generasi generasi muda Hindu tanda petik ya, dia tidak paham tentang sejarah ini. Dia menganggapnya Hindu agama dia itu adalah Hindu dari India, padahal itu secara kronologi sejarah awalnya adalah ajaran Siwa Buddha. Setelah itu karena pemerintah yang diakui itu adalah Hindu India, terus dikuatkan dengan undang-undang yang berbunyi seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui pemerintah. Sementara agama yang diakui pemerintah semuanya agama Dayoh. Sehingga akhirnya kan orang tua kita, leluhur kita, mbah-mbah kita kan kebingungan mencari baju. Sehingga ada yang berbaju Islam, Kristen, Katolik, dan juga yang berbaju Hindia, Hindu India. Nah, ini sepengetahuan Pak Mangku gimana Pak Mangku? Kalau ajaran Siwa Buddha sendiri, sepengetahuan saya adalah penyatuan keyakinan Siwa dan Buddha. Itu sudah jelas di dalam Bhinneka Tunggal Ika, Tadharma Dharma Mangrua. Dan selanjutnya saya nggak hafal, tapi yang jelas itu, jadi tiada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu tetap satu, hakiki hanya milik Tuhan atau ya pangeran lah. Gitu. Nah, penyatuan Siwa dan Buddha. Kalau saya nggak setuju kalau Hindu itu ya memang dari India gitu, karena beda, nggak sama. Dilihat dari manapun itu nggak sama, tapi inti ajarannya memang mirip-mirip. Kalau sama enggak, mirip-mirip. Kemarin sarjana saya lupa namanya, jadi tapi di channel YouTube ada, dia punya channel YouTube. Jadi ada ilmuwan Bali yang meneliti antara ajaran Gama Tirta, agama Bali, itu kan juga ajaran Jawa yang dibawa oleh Empu Kuturan, terus Dayang Nirada. Itu ketika ketika diteliti dengan ajaran Hindu India, ini kesamaannya sangat minim, tidak ada 10% katanya. Nah, ini banyak bedanya. Maksudnya saya inti itu bukan dalam kita beribadah, tapi inti ajaran itu seperti Siwa dan Buddha itu intinya sama. Walaupun kalau Siwa dan Buddha, nah itu sama intinya. Yang penting kita
gimana kita memaknai suatu ajaran. Nah, kalau kita sudah sampai memaknai itu sudah apa ya, mendekati. Kalau sempurna nggak mungkin mendekati. Itu inti ajaran sama kita welas asih, manghayu bawono. Pokoknya selaras lah dengan alam. Itu inti ajaran. Di India pun mungkin seperti itu, tapi karena adat budaya yang beda, tapi tetap ajaran di India itu banyak yang welas asih, walaupun sekarang terkontaminasi. Juga sama ajaran-ajaran kita ada yang membelok-belokkan gitu. Atau barangkali karena itu ya Pak Mangku ya, sehingga ketika ajaran Siwa dan ajaran Buddha ini karena menganggap Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, mereka bisa bersatu. Bahkan channel kita Raket Prasojo pernah menelusuri sampai Lombok, kita ketemu keturunan Brahmana dari Siwa yang merupakan keturunan dari Dahyang Nirate atau Sabdo Palon. Kita pun juga ketemu Brahmana keturunan dari Buddha, dari Noyo Genggong. Mereka bisa menyatu karena Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Sangat berbeda dengan ajaran Dayo yang Tuhan perspektif agama A ini bermusuhan dengan Tuhan perspektif agama B gitu loh. Nggak bisa menyatu. Sementara kalau ajaran Siwa Buddha menyatu. Nah, karena memang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Kebenarannya tetap satu. Tidak mendua. Ya, tetap satu. Tetap tunggal. Ya, jadi betul. Tetap tunggal. Jadi ada bisa bersinergi. Tapi kalau ajaran Dayo kalau kita teliti benar tuh kan Tuhan perspektif agama A ini bermusuhan dengan Tuhan perspektif agama B gitu loh. Nggak bisa bersinergi. Selalu gontok-gontokan konflik warisan ribuan tahun sampai sekarang. Nah, betul. Ini di depan tadi kita udah kita omongkan ya Pak Mangku, bahasanya kata Siwa Buddha ini berbeda dengan Buddha Siddhartha Gautama. Ya, beda. Nah, Buddha ini yang saya pelajari, ini artinya bumi. Bahasa Jawa kuno artinya bumi. Ya, nah, ini gimana nih Pak Mangku? Tentang Buddha yang dimaksud tersebut. Buddha itu yang artinya bumi. Ya. Itu sudah jelas. Di dalam penamaan hari pun kan hari Rabu itu Buddha. Buddha artinya juga bumi. Artinya bumi. Yang saya tahu itu ya Buddha ya kalau ajaran Jawa itu yang sama sebenarnya dengan Siwa, juga ada teman-teman dari Bojangga Waisnawa yang sekarang kata-kata Bojangga itu menjadi Bujangga. Nah, itu ajaran semuanya adalah di Indonesia itu disebut Siwa Siddhanta karena pemuja Siwa, walaupun Buddha itu juga penyatuan dari Siwa. Kalau saya menyebutnya Buddha. Buddha. Nah, ini Pak Mangku, ini kembali ke acara yang kita diundang ke sini Pak Mangku. Jadi di dalam undangan yang dikirim ke kami ini adalah Pawedalan Pura Giri Kawijayan. Terus setelah tadi kita lihat ternyata ini malah peninggalan-peninggalan ajaran Jawa, karena di sini ada punden. Punden adalah ciri khas ajaran Jawa. Kalau pura ini ciri khas Bali malah. Tetapi ini ada punden, terus setelah itu dibangun pura. Nah, tadi menurut cerita Pak Mangku, karena ada saudara Bali ke sini yang awalnya sembahyang ke punden, terus ingin mendirikan pura di atasnya. Lah ini sekelumit ya istilahnya cerita tersebut dan esensi dari acara ini bagaimana nih Pak Mangku ini? Dari upacara Pawedalan itu. Nah, upacara Pawedalan itu adalah upacara pensucian ulang. Ya kan, karena kita itu sebenarnya kotor. Kita masuk pura kadang-kadang masih suka membicarakan hal-hal yang negatif atau nggak positif lah, tanpa kita sadari. Nah, itu mengotori secara spiritual. Nah, kemudian kalau kita biarkan saja, itu akan mengotori area ini supaya area ini tetap suci. Nah, tetap suci secara spiritual, secara niskala kalau di kami. Itu kami
upacarai. Upacara di situ ada pencaruan atau harmonisasi. Karena negatif itu sifatnya ke bawah atau palemahan. Saudara-saudara kita yang kehidupannya di tingkat bawah. Bisa disebut buta kala lek wong Jawa. Padahal buta kala itu sebenarnya waktu. Benar. Buta itu alam benda material. Atau disebut alam juga bisa. Nah, sama dengan Bathara Kala, padahal penguasa waktu. Penguasa waktu siapa? Nah, penguasa waktu ada Tuhan sendiri. Tapi disebutkan bahwa Bathara Kala itu bersifat jelek, bengis, padahal enggak. Siapa yang bisa melawan waktu? Enggak ada kan? Nah, hanya dalam cerita Jawa itu kan Bathara Kala itu memang tidak pernah bisa dibunuh, tidak pernah bisa dimatikan, tetapi Bathara Kala itu hanya bisa dikendalikan, dikalahkan oleh 3 Kresna. Yang pertama itu Janaka, Sena, Kresna. Ini bukan membunuh juga. Enggak bisa. Enggak bisa. Nah, karena beliau itu adalah penguasa waktu dan ruang. Gambaran waktu. Iya, gambaran waktu. Karena kala itu sebenarnya waktu. Bukan hal buruk, waktu. Nah, kala itu sendiri adalah perputaran alam semesta. Seperti itu. Jadi pengharmonisan tadi ada karena diwujudkan dengan sesuatu yang negatif, kami mengadakan pencaruan atau harmonisasi supaya hal-hal yang negatif itu bisa berguna untuk kehidupan kita. Jadi pemikiran-pemikiran yang negatif itu supaya nggak muncul lagi. Nah, itulah tujuan kami. Kemudian pensucian supaya kalau kita masuk ke pura, hati kita bisa tentram. Yang tadi yang banyak masalah di kehidupan, dengan masuk pura bisa menenangkan pikiran. Kalau pikiran kita sudah tenang, sudah harmonis, otomatis keluar dari pura akan menginspirasi untuk bagaimana memecahkan masalah kehidupannya. Seperti itu. Nah, para pemirsa, ini juga merupakan bukti ya bahwasanya ajaran Jawa ini tidak mengenal rumah ibadah. Betul. Adanya punden. Punden itu tempat ibadah. Ya, betul. Tempat sembahyang lah, bukan ibadah. Ibadah itu bahasa Arab soalnya. Jadi Jawa ini tidak mengenal rumah ibadah, tidak mengenal rumah sembahyang. Yang dikenal adalah tempat sembahyang. Punden ini tempat sembahyang untuk leluhur, menghormati leluhur. Dan ajaran Bali, Agama Tirta, ini juga tidak mengenal rumah ibadah. Saudara kita Bali mengenalnya adalah pura, karena memang mereka juga keturunan dari Jawa yang seperti yang dikatakan Pak Mangku tadi, Pak Mangku Sampur tadi. Bahasanya di Bali pun dulunya dari Jawa. Sehingga museum Jawa itu di Bali. Ya, di sana juga tidak mengenal rumah ibadah. Yang dikenal adalah tempat sembahyang. Nah, kalau rumah ibadah, namanya rumah itu kan ada atapnya. Nah, ini juga salah satu bukti kalau ajaran Jawa yang ada di Jawa maupun ada di Bali ini beda dengan ajaran Hindu India. Kalau di Hindu India ini kan punya rumah ibadah. Di sana ada kuil. Kuil itu rumah ibadah. Sementara kalau punden sama pura ini bukan rumah ibadah, tapi tempat sembahyang. Menyembah yang. Dan namanya tempat ini tanpa atap gitu loh. Karena bersinergi dengan semesta gitu loh. Bapak Angkoso Ibu Pertiwi. Itu menyebut Bapak Angkoso Ibu Pertiwi, konsep dari Pura Giri Kawijaya seperti itu. Karena kalau kita memikirkan Tuhan sendiri itu tan kinongoyong opo. Jadi gimana kita memikirkan beliau? Jadi karena yang paling enak, yang paling dekat itu adalah bobo lan ibu. Jadi pangeran kan katon itu kan bobo kalian ibu. Dan itu ajaran Jawa. Nah, kalau orang tua itu Gusti Kang Katon, pangeran Kang Katon. Nah, ten Pura Giri Kawijaya nggih ngaten. Dados wonten pradana purusa utawi bobo kalian ibu, bersatune bobo kalih ibu, dengan ibu inilah muncul kekuatan keabadian. Nah, disitulah kami memohon
supaya kita itu diberi anugerah kesucian, kelanggengan dan lain sebagainya. Seperti itu, karena dengan bersatunya kekuatan positif negatif atau bobo dengan ibu, dengan ibu, otomatis kalau bobo dan ibu bersatu, dunia akan tetap ada. Kalau bobo dan ibu sudah nggak bersatu, dalam 100 tahun kiamat gitu. Nggih. Menungso bakal ical, kewan-kewan nggih ical sedaya. Karena sumber kehidupan itu kan dari lingga yoni. Ya, jadi kalau sampai lingga dan yoni tidak bersatu ya hancur dunia ini. Nah, nggih. Entah itu manusia yang hilang. Karena nggak ada manusia baru toh. Nggak ada manusia baru. Juga tidak ada binatang baru. Karena tidak ada bertemunya lingga yoninya binatang, hewan. Tumbuh-tumbuhan pun juga hancur. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini pun juga siklusnya kan juga lingga yoni. Bagaimana serbuk sari membuai putik sari. Ini lingga yoni. Ya, itulah pemahaman kami tentang Tuhan. Kalau kami memikirkan Tuhan sendiri sulit nggih, bayangkan gimana gitu. Nah, bayangkan pradana dan purusa kalau kami bopo biung, positif negatif, makanya Betara Kala sama dewa yang lainnya tuh nggak bisa dihancurkan, salah satu nggak bisa. Dan Tuhan tidak pernah punya musuh. Tuhan nggak pernah punya musuh gitu loh. Karena semua adalah ciptaannya. Dan Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada gunanya. Itu yang pasti. Makanya mungkin ada setan, demit dan lainnya itu adalah penjaga alam semesta. Ada di mata air, di pohon-pohon. Nah, kalau kita pelihara, otomatis kan air itu bisa mengalir, ada sumber-sumber atau mata-mata air, baru jadi kalau mata airnya banyak kan kita sendiri yang memang kalau kita cermati dan kita renungkan dengan nalar sehat, dengan hati nurani yang jernih, memang sumber konflik di dunia ini ketika ada suatu ajaran yang mengajarkan Tuhan itu punya musuh. Akhirnya kan terus berkonflik dan dia berkonsep salah dan benar. Orang yang tidak sepaham dengan dia salah. Inilah sumber konflik di dunia gitu loh. Sepanjang ajaran yang berkonsep seperti ini, Tuhan punya musuh, dunia tidak akan damai. Karena mereka menganggap orang yang tidak sepemikiran dia ini musuhnya dan harus dibunuh, harus dihancurkan karena tidak sepaham dengan dia. Inilah sumber konflik di dunia. Ini luar biasa ini Pak Mangku. Jadi kalau kita lihat ini kan sisa-sisa dari ajaran-ajaran Jawa yang saat ini teman-teman berbalut karena dipaksa oleh Orde Baru untuk memeluk agama, akhirnya kan bingung dengan baju, akhirnya kan berbaju Hindu. Tapi ada juga beberapa yang ada sebuah pergeseran Pak Mangku kalau saya lihat ya. Kalau dari penelusuran kita yang namanya ajaran Jawa, ini kan berkarakter tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada iming-iming, tidak ada ancaman. Betul. Nah, ini kalau yang saat ini yang ada di masyarakat kita, terutama yang istilahnya Pak Mangku cermati ya dari umatnya Pak Mangku, itu bagaimana? Maksudnya gimana? Kalau ajaran Jawa yang asli tadi, karakternya tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada ancaman. Nah, saat ini umat yang di Pak Mangku ya isinya, ini adakah yang masih berkonsep seperti itu di dalam ajaran yang Pak Mangku yakini bersama teman-teman itu? Ya memang, di kami pun tidak ada yang tadi yang Pak Romo sampaikan, bahwa tidak ada ancaman, tidak ada pemaksaan dan lain sebagainya. Kami di sini percaya sama hukum karma, hukum sebab akibat. Jadi kak saya dan mungkin semua yang ada di sini lahir pun itu karena masih punya hutang yang harus atau punya misi yang harus diselesaikan. Itu jadi kalau kita percaya sama hukum karma, sebab akibat tadi, ya kita akan tenang, tidak ada lagi konflik-konflik dan
dan lain sebagainya lah. Dan soal pemaksaan memang nggak ada. Semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi apa ya, dalam berbakti pun kita tidak harus datang ke pura. Kita mengucap, waduh matur nuwun Gusti, itu sudah sembahyang. Itu sudah ngabekti. Jadi nggak perlu tempat yang khusus, tapi karena kita bersosial, untuk meningkatkan pengetahuan kita perlu sharing. Kemudian untuk meningkatkan keyakinan kita perlu sharing lagi dengan teman-teman yang lainnya. Maka supaya lebih bagus lagi kita kumpul, bisa di punden, di pura dan lain sebagainya. Tadi Romo menyebut punden. Punden itu kan pepunden. Pepunden itu leluhur juga kan. Nah, di dalam leluhur kita yang pertama siapa? Pangeran Piyambak. Nah, leluhur kawitan. Leluhur kawitan. Di kami pun mungkin Hindu, bisa disebut Hindu Nusantara. Kalau sekarang Hindu Nusantara. Hindu Nusantara pun seperti itu. Jadi memuja leluhur sama dengan memuja Tuhan. Karena leluhur kita beliau yang sudah mendahului kita, kita mohon kepada beliau untuk menyampaikan kepada Tuhan karena kita masih kotor di dunia ini. Dengan perantara beliau, kita akan cepat nyampe. Kalau kita sendiri berangkat, belum tentu tanpa restu dari leluhur. Gitu. Karena luhur artinya tinggi. Yang maha tinggi siapa? Tuhan. Ya, memang kalau kita lihat ini area ini punden, terus di desa saya, di desa Jayangranan Sragen sana juga ada punden. Terus kemarin kita mentelusuri sampai Lombok, di sana juga ada punden. Sehingga ini semakin menguatkan bahwasanya memang ajaran Nusantara, ajaran Jawa itu dulu sempat jaya. Barangkali benar yang sempat disampaikan di channel Lia Lestari, terus juga disampaikan oleh sensus penduduk oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1940, bahwasanya dulu di Nusantara ini yang sekarang jadi kata Indonesia, yang dulu sempat pemerintahan Hindia Belanda ini mayoritas ini pemeluk ajaran leluhur dengan berbagai namanya. Tetapi saat ini ajaran leluhur menjadi minoritas. Dan ini semakin menguatkan dengan sisa-sisa yang masih ada tersebut. Jadi kalau ajaran agama Islam ini pada waktu itu cuma 20%. Enggak mayoritas. Mayoritas secara administrasi itu setelah diberlakukannya oleh Orde Baru undang-undang yang berbunyi semua warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Dan semuanya mengarah ke sana gitu. Sehingga akhirnya agama mayoritas di Indonesia itu agama KTP gitu. Ini semakin menguatkan penelusuran kita. Mudah-mudahan dengan kita telusuri terus-menerus ini kita bisa menyadarkan bangsa ini untuk kembali seperti pada masa sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, bahwasanya agama, keyakinan itu adalah ranah privasi. Sehingga Bung Karno menciptakan Pancasila ini tidak ada satu sila pun bicara agama. Sehingga pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini tidak ada kolom agama dalam data kependudukan. Biarlah keyakinan itu menjadi ranah privasi, ranah pribadi. Ketika kita ke publik, yang kita bicarakan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang kita inginkan, ini yang kita menjadi cita-cita luhur kita. Karena kalau kita bicara keyakinan, kadangkala secara administrasi agama kita sama. Tetapi keyakinan kita bisa beda loh. Dan ini terjadi di mana-mana. Ini menguatkan kita, ini ada punden. Di desa saya ada punden. Kemarin kita penelusuran sampai ke Lombok juga ada punden, Pak Mangku. Ini sebelum kita tutup ini barangkali ini CEO host kita, Pak Saimo mau menanyakan sesuatu ke Pak Mangku. Oh sampun. Kalau gitu kita minta Pak Mangku aja untuk penutup wawancara kita saat ini, Pak Mangku, silakan. Terima kasih Romo.
mungkin yang disampaikan tadi bahwa Hindu Nusantara, kami juga menguri-uri budaya Jawa dengan kami sekarang disebut Hindu. Sebenarnya Hindu itu adalah Siwa Buddha. Jadi kami itu sebenarnya menguri-uri budaya Jawa. Itu yang saya sampaikan tempat-tempat tadi, upacara upacara feodalan itu dipuput oleh Pandita Dukun. Itu dari Tengger, dari nuansa Jawanya sangat kental, bahasa Jawa, bahasa Jawanya kental, dan itu ajaran-ajaran Jawa saja. Nah, kalau ajaran Jawa seperti tadi dipimpin oleh Pandita Dukun, itu 50% lebih itu bahasa Jawa. Nah, termasuk saya juga, Mangku itu 50% bahasa Jawa. Bahasa Jawa, tapi bukan Jawa Madya atau yang sekarang, tapi Jawa Kawi. Mungkin itu aja penutup dari saya. Terima kasih Pak Mangku Sampur. Nah, para pemirsa barangkali ingin ke sini. Ini adalah daerah Keraton Gunung Kawi. Daerah Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Ini adalah penelusuran kita tentang sisa-sisa ajaran Jawa. Ternyata masih ada, walaupun harus berakulturasi dengan berbagai potensi atau komponen dari budaya lain, karena memang itulah budaya itu bersifat dinamis. Ini penelusuran kita, mudah-mudahan semakin membuka mata hati kita, membuka mata pandang kita tentang bahwasanya dulu leluhur kita itu sudah memiliki keyakinan sendiri, sudah memiliki konsep-konsep tentang ketuhanan sendiri, dan dengan konsep yang haiklogis, realistis, dan natural. Tinuming nalar, kasunyatan, lan serateles. Itulah konsep-konsep dasar budaya Jawa, keyakinan Jawa, ajaran Jawa yang menjadi lifestyle, gaya hidup, kesadaran, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa ancaman. Gaya hidup ini akan menjadi rusak ketika berubah menjadi pandangan hidup. Dan saat ini ajaran Jawa ada sebuah pergeseran, sudah tidak lagi menjadi murni gaya hidup, tapi menjadi mengarah kepada pandangan hidup. Dan itu pun saat ini banyak di antara kita yang istilahnya suku Jawa yang sudah tidak lagi berpandangan hidup Jawa. Mudah-mudahan, dan saya yakin ini bukan sekedar mudah-mudahan, tapi hukum pasti, karena alam itu cokro manggilingan, ada sebuah perputaran. Dan sudah waktunya, dengan berkembangnya teknologi, ajaran Jawa yang berkarakter haiklogis, realistis, dan natural akan mendapatkan tempat di hati seluruh umat manusia. Yang berbeda dengan ajaran yang sangat kaku, yang hanya berdasarkan dalil dan dogma. Membuka kesadaran kita bersama. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.